Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ratusan figur digantung di atas area tanah terlantar tertentu. Mereka tampaknya membentuk semacam formasi misterius. Yuan power yang luar biasa menyapu keluar dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi susunan cahaya besar yang menutup area tengah. Pada saat ini, mayat iblis hitam berada di tengah-tengah susunan cahaya. Ia dengan panik menghantam formasi cahaya yang telah terbentuk. Kekuatannya yang sangat besar secara langsung mengguncang formasi cahaya hingga banyak riak muncul. Pedang lebar di tangan Wang Yan dengan marah menebas ke bawah. Aura pedang yang sangat hebat melesat keluar dan menghantam tubuh mayat iblis dengan keras. Kekuatan liar dan ganas langsung membuat mayat iblis itu terbang. Akhirnya, ia memantul ke penghalang cahaya formasi besar. Mayat iblis itu segera naik kembali meski mengalami pukulan yang begitu berat. Hanya ada bekas luka putih samar di tubuhnya. Sial, pertahanannya terlalu kuat. Ekspresi Wang Yan agak jelek saat melihat situasi ini. Serangannya ini adalah serangan yang bahkan ahli tahap 9 Yuan Nirvana tidak berani menerimanya secara langsung. Namun, ia praktis tidak berdaya melawan tubuh mayat iblis. Ekspresi Ying Xiao muram saat dia berdiri di samping Wang Yan. Dengan mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak, mereka memang berhasil menjebak mayat iblis ini. Namun, serangan mereka tidak menimbulkan banyak kerusakan. Terlebih lagi, ia tidak mengenal rasa takut dan jelas merupakan mesin pembunuh yang tidak mengenal lelah. Jika mereka terus menguras tenaga dengan cara ini, jelas akan merugikan mereka. Lagi pula, mereka tidak mungkin menggunakan seluruh waktu mereka untuk melawan mayat iblis ini. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah melemahkan pertahanannya terlebih dahulu, dan menggunakan lebih banyak orang untuk melancarkan serangan dengan harapan mampu menghancurkan pertahanan mayat iblis ini. Kakak senior Xiao, sepertinya kita telah ditemukan oleh orang lain. Saat perintah Ying Xiao terdengar, ekspresi King Ye tiba-tiba berubah saat dia berkata. Mata Ying Xiao dan Wang Yan mengeras saat mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan menemukan sejumlah suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit tidak jauh dari situ. Segera setelah itu, banyak sosok mulai muncul di hadapan mereka. Sosok manusia dengan cepat tiba di area terdekat di langit. Sekilas, jumlah mereka tampak cukup banyak. Ada sekitar 100 orang. Namun, orang-orang ini jelas bukan berasal dari faksi yang sama. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tampak seperti faksi berukuran kecil di wilayah Suan Timur. Biasanya, orang-orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, kekuatan individu independen seperti itu secara alami cukup besar. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati dalam skala besar dan bisa dianggap agak merepotkan. Tekanan dari sekte super secara alami akan jauh lebih lemah terhadap mereka. Ada 4 sosok berdiri di udara kosong di depan sekelompok besar orang. Keempatnya berusia paruh baya. Wajah mereka kurus, sementara kilatan yang tidak bisa disembunyikan berkedip di mata mereka. Jelas mereka semua adalah individu yang berpengalaman. Pada saat ini, mata mereka sedang mengamati mayat iblis yang dikurung oleh para murid Sekte Dao dalam jarak yang cukup dekat. Segera, tatapan mereka beralih dan berhenti pada dantian mayat iblis itu. Cahaya putih samar terpancar dari tempat itu. Pil yang menggelinding di dalamnya langsung membuat mata banyak orang menjadi panas mendidih. Pil tulang kehidupan misterius, sungguh sebuah harta karun. Orang-orang ini cukup beruntung. Seorang pria dengan hidung bengkok menatap ke kejauhan dengan mata panas membara, sambil menjilat bibirnya dan berkata, "Ini pasti murid-murid Dao Sekte." Seorang pria berjubah merah di samping pria berhidung bengkok sedikit mengernyit saat dia melihat sejumlah besar murid di kejauhan dan berkata. Pria yang dikenal sebagai tangan iblis merah Liu Tao, melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar itu perlahan-lahan mendekati area di mana para murid Sekte Dao berada. Ketika mereka bergerak, para murid Sekte Dao, yang memperhatikan mereka, menjadi sedikit tegang. Cahaya dingin muncul di mata Ying Xiao dan Wang Yan. Semuanya, murid-murid Sekte Daoku saat ini sedang berhadapan dengan monster iblis. Agar tidak terlibat, aku harap semua orang bisa menjaga jarak. Ying Xiao melirik ke arah Wang Yan.
Yang terakhir ini juga menjadi berhati-hati. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, memandang orang-orang itu dan berbicara dengan suara rendah. Haha, dari caraku melihatnya, sepertinya kamu mengalami kesulitan karena mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantumu menghadapinya? Kalian para murid sekte Dao masih harus bertarung dengan sekte lain. Jangan sia-siakan usahamu di tempat seperti itu. Pria berwajah kering itu berkata sambil tertawa. Mata Ying Xiao tenggelam saat mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu 4 orang tepat di depan. Setelah itu, dia menemukan bahwa keempat orang ini sebenarnya berada pada tahap 9 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, mereka bisa dianggap sebagai ketua kelompok kecil. Sejujurnya, orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan faksi besar itu. Mereka bahkan tidak memiliki basis operasi, dan akan mengubah lokasinya setelah setiap pertempuran. Bahkan jika mereka membuat marah Sekte Dao harus mengeluarkan banyak upaya jika mereka ingin menangkap orang-orang ini. Meskipun Ying Xiao sadar bahwa orang-orang ini tidak akan berani membunuh mereka, mereka pasti tidak akan menahan diri jika terjadi pelecehan. Ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan besar dia tidak menyangka Ying Xiao akan berani menentang mereka pada saat seperti itu. Karena ini masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan. Mata pria berhidung bengkok itu gelap dan tegas. Segera setelah itu dia tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan Yuan Power yang agung muncul. Akhirnya, tangannya jatuh ke bawah dan bersiap menyerang. Namun, ketika tangannya hendak jatuh, suara angin kencang tiba-tiba muncul di jarak yang cukup dekat. Selanjutnya, sesosok cahaya muncul seperti hantu. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul di atas kepala pria berhidung bengkok ini. Setelah itu, bayangan hitam yang disertai dengan kekuatan yang luar biasa liar dan kejam menghantam dengan kejam. Siapa? Serangan mendadak ini menyebabkan pria berhidung bengkok itu mengalami perubahan ekspresi. Tinjunya mengepal saat cahaya keemasan membentuk perisai cahaya emas di atas kepalanya. Bang! Tanpa menjawab, dahan pohon hitam mendarat dengan keras di perisai cahaya, langsung menghancurkannya. Setelah itu, momentum pohon itu tidak berkurang karena sekali lagi mendarat di tubuh pria berhidung bengkok yang terkejut itu. Seteguk darah segar langsung dimuntahkan dari mulut pria berhidung bengkok itu. Tubuh yang terakhir juga tertembak ke bawah. Akhirnya terbentuklah lubang besar di tanah. Siapa? Serangan sepersekian detik ini menyebabkan ekspresi kelompok Liu Tao berubah drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pemuda kurus muncul dengan cepat di jarak yang cukup dekat. Dia memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Pada saat ini, pemuda ini sedang menatap mereka dengan mata sedingin es yang tidak normal. Segera setelah itu, bibirnya melengkung saat suara yang berisi hasrat membunuh menyebar. Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang benar-benar berani menargetkan Dao sekte saya? Jika kalian tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati. Kelompok Liu Tao menatap pemuda yang muncul di langit. Ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka merasakan aura kejam yang keluar dari tubuh yang terakhir. Hati mereka sudah sedikit tidak yakin meski berani menyerang Ying Xiao. Bagaimanapun, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Bagi mereka, tidak diragukan lagi itu adalah Titan sejati. Meskipun seseorang yang tidak akan rugi akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan, jika Sekte Dao marah, kemarahan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Oleh karena itu, mereka tidak berani berpikir untuk membunuh pihak lain dan merebut harta karun itu sejak awal. Paling-paling, mereka akan berusaha membuat murid-murid muda Sekte Dao ini takut pada mereka karena dorongan keserakahan mereka. Melalui ini, mereka akhirnya mendapatkan sesuatu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa murid-murid Sekte Dao yang tampak muda dan naif ini menjadi begitu ganas. Setiap yang muncul lebih ganas dari sebelumnya. Sebelumnya, kelompok Ying Xiao setidaknya telah berbicara dengan baik kepada mereka. Namun, orang yang baru saja muncul, langsung melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal tersebut. Berat, bukankah kamu terlalu sombong? Liu Tao dengan dingin tertawa. Mereka jauh lebih tua dari kelompok Lindong dan telah mendapatkan reputasi selama bertahun-tahun.
Namun, tindakan Lindong melontarkan kata-kata kejam kepada mereka saat ini menyebabkan kemarahan muncul di hati mereka. Namun, Lindong sama sekali mengabaikan tawa dingin mereka. Setelah 10 napas, dia akhirnya perlahan mengangkat matanya, yang berisi niat membunuh yang melonjak dan berkata, "Waktu 10 napas sudah habis." Cahaya hitam menyala dan muncul di belakang Lindong saat suaranya terdengar. Akhirnya, ia berubah menjadi mayat iblis dan berdiri di belakangnya. Mayat iblis? Banyak seruan terdengar saat mayat iblis ini muncul. Bahkan Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya memasang wajah terkejut saat mereka menatap sosok hitam di belakang Lindong. Setelah itu, mereka tanpa sadar melihat ke arah mayat iblis yang terperangkap di dalam susunan cahaya saat mereka mulai bernapas lebih dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong tidak hanya berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka, tetapi bahkan telah mengambil kendali atas mayat itu. Kelompok Liu Tao memandangi mayat iblis di belakang Lindong dengan mata terkejut. Mereka segera menghirup udara dingin. Semua orang mau tidak mau harus mundur 2 langkah. "Haha, saudaraku, tolong jangan cemas. Kami hanya lewat." Ekspresi kelompok Liu Tao telah berubah dalam sekejap. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka buru-buru berteriak karena malu. Tubuh mereka dengan hati-hati ditarik ke belakang sementara mereka mengutuk dengan tenang di dalam hati. Mungkinkah generasi muda sekte super ini sudah begitu menakutkan? Lindong menatap orang-orang yang ekspresinya berubah. Dia tidak punya mood untuk berurusan dengan mereka. Segera, matanya menjadi dingin saat dia membentak dengan dingin. Setelah mendengar geraman dari Lindong, kelompok Liu Tao tidak lagi berani marah di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mengangguk dan memimpin bawahannya untuk berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak bodoh. Mengingat situasi ini, mereka bisa saja lupa untuk mendapatkan bagian dari hadiah tersebut. Terlebih lagi, jika mereka membuat marah monster seperti itu, kemungkinan besar kelompok mereka akan menderita luka serius dan kematian. Ying Xiao dan yang lainnya menyaksikan kelompok itu, yang sebelumnya mengganggu mereka tanpa henti, kini melarikan diri dengan sedih. Semuanya tanpa sadar merasa agak tidak berdaya. Kemungkinan besar mereka tidak bisa berkata-kata saat menghadapi karakter seperti itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lindong berbalik setelah menakuti orang-orang itu. Aura kejam sedingin es di wajahnya perlahan menghilang. Dia tersenyum pada kelompok Ying Xiao dan bertanya, "Kami baik-baik saja, hanya saja kami sedikit kurang beruntung." Biasanya seseorang tidak akan bertemu dengan orang yang menjengkelkan seperti itu. Namun, mereka cukup kuat. Tahap 49 Yuan Nirvana. Ying Xiao berbicara dengan agak tidak berdaya. Mereka semua adalah orang-orang tua dan berpengalaman di wilayah Suan Timur. Tidak mengherankan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu. Lindong berkata sambil tersenyum. Lagi pula, keempat orang yang tadi semuanya berusia parubaya. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, tidak aneh jika mereka memiliki kekuatan seperti itu. "Lindong, mayat iblismu ini, kamu telah menyempurnakannya menjadi boneka?" Mata Wang Yan terkejut dan tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat mayat iblis yang mengikuti di belakang Lindong. "Saya telah menggunakan Yuan Spirit saya untuk mengendalikannya." Lindong tersenyum dan berkata. Ekspresi Ying Xiao dan Wang Yan sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Kemungkinan besar mereka memahami dengan jelas risiko dari metode semacam itu. Namun, ketika mereka melihat penampilan Lindong yang tidak khawatir, mereka tahu bahwa Lindong kemungkinan besar mempunyai kemampuan sendiri untuk menghindari bahaya semacam ini. "Kak, apakah kamu belum menghabisi mayat iblis ini?" Ying Huan juga maju ke depan. Dia melihat ke arah mayat iblis yang menyerang dengan liar di dalam formasi cahaya saat dia berkata, "Ya, pertahanan orang ini terlalu menakutkan. Kita bisa menjebaknya tapi kita tidak bisa menghabisinya." Ying Xiao tertawa getir. "Hapus formasi, aku akan menghadapinya." Lindong tersenyum dan berkata. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia jelas menyadari bagaimana menghadapi mayat iblis yang memiliki pertahanan sangat kuat ini. Setelah mendengar ini, Ying Xiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena Lindong mampu menghabisi satu mayat iblis, sepertinya tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghadapi mayat iblis kedua. Segera, dia melambaikan tangannya dan para murid Sekte Dao di udara dengan cepat menarik kekuatan Yuan mereka, menyebarkan susunan cahaya yang menjebak mayat iblis.
Mengom. Warna merah di mata mayat iblis melonjak ketika formasi cahaya tersebar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyerang murid-murid Dao Sekte di sekitarnya. Bang! Namun, tubuhnya baru saja menyerbu ke depan ketika mayat iblis yang berdiri di belakang Lindong juga bergegas keluar. Yang terakhir itu seperti bola meriam yang dengan kejam menghantam tubuh pembuatnya. Segera, keduanya langsung mendarat di tanah, menghancurkan permukaan dan menyebabkan terbentuknya lubang besar. Dua mayat iblis dengan panik terjatuh ke tanah. Banyak retakan terbentuk di tanah dimanapun mereka lewat. Kekuatan menakutkan seperti itu menyebabkan sejumlah murid Dao Sekte terdiam. Lindong menunduk dan mengamati mayat iblis yang saling bertautan. Dia meringkuk tangannya dan formasi cahaya muncul. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung muncul di depan mayat iblis itu. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan telapak tangannya langsung menghantam dantian di perut mayat iblis itu. Warna hitam pada kulit kering mayat iblis yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dengan cepat menghilang pada saat ini. Dengan dorongan telapak tangannya, pertahanan kuat yang menyebabkan Ying Xiaoxiao dan yang lainnya merasa tidak berdaya melawannya sekali lagi ditembus oleh Lindong. Telapak tangannya segera menutup dan gugus cahaya putih di danten mayat iblis itu ditangkap dan ditarik keluar. Selesai. Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan semua murid Dao Sekte di udara tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Setelah itu, mereka berbalik saling berhadapan. Mereka benar-benar diam saat itu. Benar-benar mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa mayat iblis, yang tidak menunjukkan reaksi apapun terlepas dari serangan keras yang mereka lakukan, akan ditangani oleh Lindong dengan cara yang begitu sederhana. Anda. Wajah Ying Xiaoxiao dan Wang Yan tertegun saat tubuh mereka perlahan turun. Mereka melihat gugus cahaya putih di tangan Lindong untuk sementara waktu. Segera setelah itu, mereka melihat tangannya, yang telah membentuk susunan cahaya sebelumnya, dan berpikir keras. Tampaknya Lindong telah menggunakan semacam teknik untuk mematahkan pertahanan menakutkan dari mayat iblis. Setelah kehilangan pertahanan itu, mayat iblis itu tampak tidak berbeda dengan kepiting yang kehilangan cangkangnya. Kekuatan bertarungnya akan berkurang. Kakak perempuan senior Xiaoxiao dan kakak laki-laki senior Wang Yan keduanya telah melangkah ke puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Manik tulang kehidupan misterius ini memiliki efek yang lebih besar bagi kalian berdua. Lindong melemparkan gugusan cahaya putih di tangannya ke arah Ying Xiaoxiao. Setelah itu, dia melemparkan manik tulang kehidupan misterius yang dia peroleh sebelumnya ke arah Wang Yan. Meskipun manik tulang kehidupan misterius ini juga berguna bagi Lindong, namun itu tidak akan seefektif yang dikonsumsi oleh duo Ying Xiaoxiao. Jika keduanya cukup beruntung, mereka mungkin bisa menyentuh pintu menuju tahap kehidupan misterius. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Ini akan sangat membantu ketika mereka bertemu dengan anggota gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan menerima manik tulang kehidupan misterius. Mereka terkejut sesaat sebelum ragu-ragu dan berkata, "Kamu memiliki pujian terbesar dalam menaklukkan mayat iblis." "Saya tidak membutuhkannya. Aku baik-baik saja menerima benda ini." Lindong menepuk mayat iblis kedua yang telah ditundukkan. Meskipun Yuan Spiritnya hanya mampu mengendalikan satu mayat iblis, meninggalkan satu lagi sebagai cadangan bukanlah hal yang buruk. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan hanya mengangguk ketika mereka melihat desakan Lindong. Mereka membalik tangan mereka dan menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius. "Kakak senior, Xiaoxiao, sepertinya kuali tembaga yang aku beli dari kota Unique Devil beberapa hari yang lalu berisi peta harta karun kuno. Bisakah kamu mengidentifikasi di bagian mana wilayah Unique Devil itu berada?" Sebuah pemikiran kemudian terlintas di benaknya ketika Lindong menyimpan mayat iblis itu ke dalam tas Qiankun miliknya. Energi mentalnya melonjak dan membentuk peta di depannya. Peta harta karun kuno? Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terkejut sesaat. Mata mereka dengan cepat berkumpul ke arah peta cahaya. Namun, ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah mereka. "Adik laki-laki Lindong, peta harta karun kuno ini, mungkinkah itu adalah gudang kuno langit terbakar?" Ying Xiaoying bertanya. Oh, kali ini, giliran Lindong yang terkejut. Dia bahkan belum menyebutkan nama harta karun kuno ini. Bagaimana Ying Xiaoxiao bisa mengetahuinya?
Apakah kakak senior Xiao Xiao tahu tentang simpanan kuno langit terbakar ini? Perasaan tidak menyenangkan muncul dari hati Lindong. Awalnya, dia mengira tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bagaimana mungkin? Ada cukup banyak simpanan kuno di wilayah Unique Devil. Simpanan kuno langit terbakar ini adalah salah satu yang sangat terkenal. Sedangkan untuk peta milikmu ini, sepertinya tidak memiliki banyak nilai. Ini karena banyak orang mengetahui lokasi simpanan kuno langit terbakar. Ekspresi Lindong langsung berubah sedikit jelek ketika dia mendengar kata-kata Ying Xiao Xiao. Benda yang dia anggap sebagai harta karun sebenarnya adalah sampah. Namun, semua orang mungkin tahu lokasinya, tapi belum ada seorang pun yang berhasil membuka simpanan kuno langit terbakar hingga hari ini. Selain itu, Gerbang Yuan juga telah mengincar simpanan kuno langit terbakar ini selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan menuju ke sana kali ini. Masih memutuskan untuk menuju ke sana bahkan setelah gagal berkali-kali, mungkin saja mereka sudah memiliki rasa percaya diri untuk membukanya. Buka simpanan kuno langit yang terbakar? Lindong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang saat dia tiba-tiba teringat akan tanda cahaya misterius yang telah dicairkan dari kuali tembaga. Kita juga harus menuju ke Burning Sky Ancient Stage. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar Lindong tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini setelah merenung sejenak. Simpanan kuno langit terbakar adalah salah satu dari beberapa simpanan kuno yang sangat terkenal di wilayah iblis unik ini. Banyak sekte super telah mengincarnya selama bertahun-tahun. Simpanan kuno langit terbakar pasti akan menjadi tempat yang paling menarik perhatian banyak orang selama kompetisi sekte besar ini. Kemungkinan besar kita akan bertemu Gerbang Yuan jika kita pergi ke sana. Ying Xiao Xiao mengutarakan pikirannya. Tidak masalah jika kita bertemu dengan mereka. Itu hanya masalah waktu. Terlebih lagi, jika mereka juga tertarik dengan simpanan kuno langit terbakar, kemungkinan besar mereka akan menyerang hanya setelah mereka mendapatkan simpanan kuno itu. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Terlepas dari seberapa kuat segel simpanan kuno itu, orang-orang seperti Ying Xuanzi atau Master Sekte Gerbang Yuan harusnya bisa memaksa mereka masuk. Wilayah iblis unik adalah tempat terlarang bagi para ahli di level itu. Bukan hanya Ki Iblis yang akan memberontak karena masuknya mereka, namun formasi kuno yang menyegel tempat ini juga akan menolak mereka. Ying Xiaoying menjelaskan, semakin lemah suatu tempat, maka semakin lemah pula penolakan terhadap tempat ini. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa para ahli sekte super itu tidak muncul di wilayah Unique Devil. Sebenarnya ada alasan seperti itu. Lindong tiba-tiba mendapat pemahaman. Apakah kakak perempuan senior Xiao Xiao berpikir bahwa kita sebaiknya tidak pergi ke gudang kuno langit terbakar itu? Lindong bertanya sekali lagi. Bagaimanapun, Ying Xiao Xiao saat ini adalah komandannya. Mereka hanya bisa pindah jika dia setuju. Karena kau sudah memutuskan untuk pergi ke gudang kuno langit terbakar, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Namun, kau juga harus bersiap. Jika kita akhirnya bertemu Gerbang Yuan, ketiga raja kecil Gerbang Yuan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tadi. Ying Xiao Xiao merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia menatap Lindong dan menjawab, kakak senior Xiao Xiao, kamu bisa tenang. Meskipun aku tidak berani menjamin keselamatan setiap murid di sekte Dao kita, jika Gerbang Yuan benar-benar berani menyerang, setidaknya 2 dari 3 raja kecil akan mati. Lindong berkata dengan lembut. Ada perbedaan besar antara tingkat kekuatannya di luar jika dibandingkan dengan ketiga raja kecil itu. Namun, jika dia benar-benar dipaksa hingga dia harus mempertaruhkan nyawanya dan mengeluarkan semua kartunya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh 2 dari 3 raja kecil. Semua orang bisa melihat ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajah Lindong ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini. Segera, hati mereka terasa dingin sekaligus gembira. Mereka sadar bahwa Lindong tidak akan menyombongkan diri tanpa alasan. Karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti ada dasar di balik kepercayaan diri tersebut. Saudara senior Lindong, harap tenang. Dalam kasus terburuk, kita akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mereka. Jika mereka ingin menginjak muka sekte Dao kita, kita juga akan mematahkan salah satu kaki mereka. Semua murid Dao sekte di sekitar berbicara dengan wajah merah memerah.
Ying Xiaoxiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah gembira dari para murid Sekte Dao ini. Setelah itu, dia berkata pelan, "Kalau begitu, kita harus segera pergi. Kalau aku tidak salah, murid-murid Yuan Gate akan bergegas menuju gudang kuno langit terbakar setelah memasuki wilayah Unique Devil. Oleh karena itu, kita juga harus segera menuju ke sana." Dipahami. Lin Dong mengangguk. "Ayo pergi." Ying Xiaoxiao tidak berkata apa-apa lagi saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok ringan yang bergegas keluar. Lin Dong, Wang Yan, Ying Huan dan banyak murid Dao Sekte segera mengikuti di belakangnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi sekelompok besar cahaya terang yang melesat menuju bagian terlantar yang lebih dalam. Simpanan kuno langit terbakar terletak di tengah wilayah iblis unik. Ada jarak yang cukup jauh dari bagian luar wilayah Unique Devil ke sana. Meskipun kelompok Lindong melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat, mereka membutuhkan 10 hari untuk mencapai tujuan. Karena mereka sudah berada sedikit di belakang gerbang Yuan, para murid Sekte Dao bahkan melakukan perjalanan di malam hari selama 10 hari ini. Meski telah melakukan tindakan tersebut, namun hasilnya tidak terlalu signifikan. Ini karena ada monster iblis yang sangat merepotkan di wilayah Unique Devil. Satu-satunya hal yang menyebabkan kelompok Lindong menghela nafas lega adalah monster iblis yang mereka temui tidak sesulit menghadapi mayat iblis itu. Kalau tidak, meskipun Lindong memiliki metode yang bisa menangani mereka secara khusus, itu akan sangat sulit bagi murid Sekte Dao biasa. Selain itu, kerjasama antara murid-murid Sekte Dao menjadi semakin baik saat mereka melakukan perjalanan dan melawan monster iblis. Apalagi mereka tidak lagi kehilangan akal dan panik seperti semula. Jelas, hanya pertarungan sesungguhnya yang akan memperkaya pengalaman seseorang. Kelompok Lindong juga bertemu dengan sejumlah pencari harta karun yang memasuki wilayah Unique Devil saat mereka bepergian. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dianggap lemah, tidak ada yang berani mendekat dan mencari masalah dengan mereka seperti kelompok Liu Tao. Lagi pula, tidak semua orang seberani kelompok Liu Tao. Prestise Sekte Dao merupakan penghalang besar bagi mereka. Selain para pencari harta karun ini, kelompok Lindong juga bertemu dengan beberapa murid dari sekte lain yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah Suan Timur. Meskipun sekte-sekte ini tidak sekuat Sekte Dao, mereka juga dapat dianggap termasuk di antara sekte super. Oleh karena itu, beberapa konflik terjadi karena berbagai alasan ketika mereka bertemu. Namun, pertempuran pada akhirnya tidak terjadi. Kemungkinan besar kedua belah pihak mampu menahan diri. 10 hari berlalu secara bertahap di tengah perjalanan mereka yang terburu-buru. Setelah mengalami cukup banyak pertarungan sengit, para anggota Sekte Dao akhirnya melangkah ke area tengah wilayah Unique Devil. Murid-murid Balai Bumi, bentuklah formasi pertahanan. Murid-murid Balai Banjir, tahan monster iblis yang tersisa. Murid Sky Hall dan Desolate Hall, serang. Ratusan sosok cahaya melayang di udara di dalam tanah yang kacau ini. Posisi mereka sangat teratur. Mereka mampu maju dan mundur dengan cara yang terkoordinasi dengan baik. Seorang wanita sedang mengeluarkan perintah dengan tertib di jarak yang cukup dekat. Bang-bang. Fluktuasi yang luar biasa dan hebat dengan cepat menyebar di langit. Gelombang demi gelombang serangan ganas datang ke segala arah saat mereka dengan kejam mendarat di 10 monster iblis hitam gelap besar di bawah, yang terjebak oleh susunan cahaya. Serangan sebesar itu secara langsung meratakan monster-monster ini saat darah segar tersebar ke segala arah. Lindong dan beberapa orang lainnya melayang di udara. Mereka menundukkan kepala untuk menyaksikan pertempuran sengit di bawah sebelum mengangguk tanpa sadar. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid Dao Sekte. Kerjasama yang mereka miliki, yang awalnya tidak buruk, biasa selama 10 hari pertempuran sebenarnya sampai kekuatan bertarung kelompok Dao Sekte akhirnya terbentuk. Pertempuran di bawah berakhir dengan cepat. Setelah itu, beberapa murid mendarat dan mulai membersihkan medan pertempuran dengan cepat. Para murid yang tersisa mendarat dan duduk di tanah untuk mengisi kembali Yuan Power mereka yang telah habis. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga bergegas mendekat dari jarak yang cukup dekat. Dia memandang Lindong dan yang lainnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat langit gelap di utara. Dia berkata, dalam setengah hari lagi, kita akan mencapai area di mana Burning Sky Ancient Stage berada.
Mata Lindong segera menjadi fokus ketika dia berkata, pantas saja semakin banyak orang muncul di dekat sini. Ya, daya tarik dari Burning Sky Ancient Stage sangat luar biasa. Bahkan mereka yang berasal dari 8 sekte super akan datang ke sini dari segala arah. Selain itu, akan ada lebih banyak orang dari faksi lain. Mereka semua akan berkumpul di luar Burning Sky Ancient Stage. Ying Xiao mengangguk dan menjelaskan. Dari sudut pandang tertentu, kompetisi sekte besar juga akan secara resmi dimulai di sini. Para murid Dao Sekte sekali lagi berdiri setelah setengah jam pemulihan. Tanpa basa-basi lagi, kelompok besar mereka sekali lagi menjelma menjadi gugusan cahaya yang bersiul menuju langit utara. Tanah hitam dengan cepat mundur saat mereka terbang. Hal ini berlanjut sekitar setengah jam sebelum seseorang tiba-tiba menyadari bahwa kegelapan di bawah mulai melemah. Warna merah tua menggantikannya di daratan, tampak seperti nyala api. Adegan ini menyebabkan pikiran semua orang tersentak. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai simpanan kuno langit terbakar. Swos. Sekelompok besar lampu sekali lagi melintasi pegunungan hitam di depan mereka. Akhirnya, mereka perlahan berhenti di udara. Banyak mata panas membara memandang ke depan. Sosok Lindong juga terhenti saat ini. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat baskom merah terang besar yang tak terlukiskan di depannya. Jika seseorang melihat cekungan ini dari langit, ia akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah cetakan tangan yang sangat besar. Dari kelihatannya, sepertinya ada dewa yang meninggalkan bekas telapak tangannya di tanah. Pada saat ini, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cekungan sidik jari ini. Sekilas, lautan manusia padat yang membentang tanpa henti bisa terlihat. Dari kelihatannya, sepertinya mayoritas dari banyak orang yang memasuki wilayah Unique Devil telah berkumpul di tempat ini. Godaan dari Burning Sky Ancient Stage benar-benar sesuai dengan reputasinya.